Saudara-saudara jemaat Sitri yang dikasihi Tuhan, renungan kita pada hari ini terambil dari kitab Yohanes pasal yang ke-10 ayat yang ke-27. Saya bacakan. Domba-dombaku mendengarkan suaraku, dan aku mengenal mereka dan mereka mengikut aku. Saudara, ada pesan Tuhan dalam ayat ini, yaitu mengenai domba-domba mendengarkan suara Tuhan. Kemudian aku mengenal mereka dan mereka mengikut aku. Mengapa Tuhan berbicara mengenai domba, saudara? Kita orang Kristen diibaratkan sebagai domba. Kalau kita pelajari domba itu, ada beberapa karakter yang bisa kita pelajari dari mereka. Domba itu adalah binatang yang penurut sebenarnya. Kemudian mereka itu tidak bisa hidup sendiri. Mereka hidup berkelompok dan mereka selalu mengikuti gembala mereka. Domba itu tidak sembarang orang dia bisa ikut sebenarnya. Dia hanya mendengar, dia mengenal gembalanya siapa. Jadi kalau kita melihat karakter daripada domba itu yang perlu kita pelajari dari mereka. Karena itu Tuhan Yesus berkata, domba-dombaku mengenal aku, mendengar suaraku. Nah, ini yang perlu kita lakukan. Domba mendengar suaraku. Ini berbicara mengenai suara Tuhan. Apa yang Tuhan katakan kepada kita. Memang di dalam kehidupan kita sehari-hari lebih gampang kita mendengar apa kata orang, apa kata dunia. Tetapi firman Tuhan hari ini kita akan belajar mendengarkan suara Tuhan lagi. Saya berulang-ulang kali mengatakan kita harus belajar mendengar suara Tuhan. Karena apa? Kita tidak bisa hidup dengan kekuatan kita sendiri. Hanya Tuhan yang tahu apa yang harus kita lakukan, apa yang harus kita perbuat. Itu semua kita bisa tahu kalau kita mendengarkan suara Tuhan. Suara Tuhan itu bisa tertulis di dalam Alkitab, tetapi juga Tuhan bisa berbicara secara audible kepada kita. Ini berulang-ulang saya jelaskan karena betapa penting. Yesus sendiri mengajarkan kepada kita harus mendengarkan suaranya. Sebagaimana domba, kita harus selalu belajar mengenal gembala kita. Kita gampang terpengaruh dengan orang luar mungkin, tetapi kalau kita yakin dengan gembala kita, siapa Tuhan kita, maka kita akan mengikuti dia. Kemudian di bagian berikut daripada ayat ini dikatakan begini, aku mengenal mereka. Dikatakan seperti ini, saya bacakan ya. Dombaku mendengar suaraku dan aku mengenal mereka. Dengan kata lain, kita ini dikenal oleh Tuhan. Kita harus yakinkan betul-betul bahwa kita tuh dikenal oleh Tuhan. Ya, jangan sampai nanti pada penghakiman terakhir, saya berbicara mengenai penghakiman terakhir, Tuhan berkata kepada kita, aku tidak mengenal engkau. Jadi kita harus selalu yakin kita punya komunikasi dengan Tuhan, bahwa Tuhan itu mengenal kita. Ya. Kemudian yang berikut dikatakan, mereka atau domba-domba itu akan mengikuti aku. Saya, saudara-saudara, sebagai domba harus selalu mengikuti kehendak Tuhan dalam kehidupan kita, ya. Gampang sekali kita mau melakukan secara manusia, memang kita ingin hidup sendiri dengan kemauan kita sendiri, dengan kehendak kita sendiri. Tetapi kita belajar melalui ayat ini, Tuhan berbicara kepada kita mendengarkan suara Tuhan, dan kemudian Tuhan harus mengenal kita, dan terakhir kita mengikuti Tuhan. Ya, ini yang paling penting. Saya tidak panjang lebar, tapi saya mau katakan sekali lagi, saudara, kalau saudara mendengar suara Tuhan, saudara mengenal siapa Tuhan saudara, siapa gembala saudara, kemudian saudara dikenal oleh gembala saudara, saudara dikenal oleh Tuhan, maka saudara pasti akan mengikutinya dan tidak gampang terombang-ambing mengikuti apa kata orang, apa kata dunia dalam kehidupan ini. Ya, mari kita sama-sama kita akan berdoa pada hari ini. Saya berdoa bagi saudara. Bapa, saya berdoa Tuhan, supaya kita belajar melalui firman Tuhan ini, belajar mendengarkan suara Tuhan dalam kehidupan kita.
Kemudian apa? Kalau kita sudah mengenal Tuhan, maka Tuhan juga akan mengenal kita. Dan kita akan mengikuti Tuhan kemanapun. Melalui masa-masa sulit kita tetap bisa ikut Tuhan karena kita sudah dikenal oleh Tuhan dan kita mengenal Tuhan siapa yang kita ikuti. Hanya di dalam satu nama saya berdoa, nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.